Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma wa atina al-hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Insyaallah pada pagi hari ini kita masih akan melanjutkan untuk membacakan hadis-hadis dalam Kitabul Janaiz, yakni hadis-hadis yang berkaitan dengan tajhizul jenazah, tata cara mengurus jenazah. Dan insyaallah sudah kita bacakan beberapa hadis sebelumnya yang berkaitan dengan bagaimana memperlakukan orang yang baru wafat, kemudian bagaimana caranya memandikan jenazah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban berikutnya setelah memandikan, yakni mengkafani. Insyaallah nanti kita akan bacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan mengkafani ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-muttasil ila Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Ila an qala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, Siti Aisyah berkata, kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin baydin sahuliyatin min kursifin laisa fiha qamisun wala imamah, muttafaqun alaih. Dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, Siti Aisyah berkata, kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin, di dalam 3 helai kain. Aswab bidin yang putih, jadi 3 kain yang putih. Sahuliyatin yang berasal dari kota Sahul. Min kursifin yang terbuat dari katun. Laisa fiha qamis, tidak ada di dalamnya, di dalam yang 3 kain tadi, qamisun yang berbentuk qamis, gamis, wala imamah, dan juga tidak ada imamahnya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Hadis ini Bapak sekalian menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sahabat ketika mengkafani jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sudah wafat, kemudian jenazahnya diurus oleh sahabat-sahabat. Di hadis ini disebutkan tentang tata cara atau bagaimana Rasulullah itu dikafani. Pertama, di sini disebutkan bahwa Rasulullah itu dikafani fi salasati aswab, dengan 3 lapis kain. Jadi dari segi jumlah kain kafan, menurut hadis ini itu ada 3 lapis kain. Itu yang akmal ya, yang sempurna. Dan ini bagi jenazah laki-laki. Jadi yang akmal, yang sempurna itu adalah 3 kain. Yang aqallul kafan, yang paling sedikitnya kafan, artinya boleh tidak 3 kain, itu adalah satu helai kain.
Jadi yang penting satu helai di sini adalah menutup seluruh tubuh jenazah. Jadi tujuan utama dari mengkafani itu adalah menutup auratnya. Itu tujuan utamanya. Tujuan utama daripada mengkafani jenazah. Sehingga boleh seandainya kain kafannya hanya satu. Seandainya tidak ada lagi, itu yang paling sedikit. Yang paling sempurna ya 3, sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini, Rasulullah dikafani dengan 3 kain. Kalau seandainya tidak ada lagi, satu kain tidak ada, misalnya satu kain yang bisa menutupi seluruh tubuh jenazah baik laki-laki maupun perempuan, nisbahnya di dalam satu keadaan yang darurat misalnya ya, maka cukup misalnya ketika mengkafani itu yang penting menutup aurat. Auratnya laki-laki seperti apa? Ya, seperti ketika hidup. Berarti di antara lutut dan busar yang ditutupi, nisbahnya tidak ada lagi kain. Jadi yang ditutupi auratnya. Nisbahnya laki-laki, berarti auratnya laki-laki itu di antara lutut dan busar. Dan ini yang disebut oleh ulama-ulama fikih sebagai haqqullah. Jadi tingkatan kain kafan itu ketika mengkafani, yang pertama penuhi dulu haknya Allah. Haknya Allah itu terhadap jenazah bagaimana? Yakni menutup auratnya. Kalau nisbahnya itu adalah perempuan, aurat perempuan itu batasannya apa? Maka aurat perempuan seluruh tubuh. Berarti seluruh tubuhnya yang harus ditutupi. Kalau laki-laki tadi ya sudah kita jelaskan. Itu haqqullah di dalam mengkafani jenazah. Tapi setidaknya satu tadi yang aqallul kafan ya, satu helai yang bisa menutup seluruh tubuh. Kecuali misalnya di dalam ihram, kemarin sudah dijelaskan ya bahwa ada beberapa bagian yang tidak ditutup ketika wafat dalam keadaan ihram. Bagi laki-laki kepalanya, bagi perempuan adalah mukanya. Itu sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi di dalam mengkafani jenazah ada haqqullah, ada juga haqqul mayyit. Haqqul mayyit itu apa? Haknya si mayit, si jenazah. Yakni kata ulama dengan cara mengkafani menutup seluruh tubuh meskipun dengan satu helai kain, itu adalah haqqul mayyit. Ada juga mengatakan haqqul ghurama, haknya orang yang berpiutang. Sebenarnya ada kain itu sampai 3. Karena kalau kain kafan itu diambilkan dari tirkah, diambilkan dari harta yang ditinggalkan oleh si jenazah. Kalau si jenazah tidak punya harta, maka dilimpahkan kepada keluarganya. Keluarganya tidak mampu juga untuk kemudian membeli kain kafan misalnya, dilimpahkan kepada negara, kas negara, Baitul Mal dan seterusnya. Dan seandainya itu tidak ada, maka haknya bagi seorang muslim yang lain. Jadi 3 kain ini yang paling sempurna. Hakul huruma tadi, haknya ya orang berpiutang itu bagaimana maksudnya? Ada tersedia 3 kain kafan. Cuman mohon maaf, misalnya si jenazah ini punya hutang dan orang yang memberi hutang menuntut harus bayar misalnya. Kemudian ya hartanya salah satunya itu kemudian ingin diambil misalnya. Maka enggak apa-apa diberikan dengan 1 kain tadi, yang penting menutup seluruh tubuhnya tadi. Nah, itu kalau seandainya jenazahnya itu adalah laki-laki dengan 3 kain. Dan Rasulullah juga dikafani dengan 3 kain bidin yang putih ya, yang putih. Jadi kain yang dikafankan kepada Rasulullah berwarna putih. Itu anjurannya, berwarna putih. Tapi kalau seandainya tidak berwarna putih boleh, meskipun kain kafan itu tidak berwarna putih boleh. Hanya saja hukumnya kata ulama itu hukumnya makruh.
Nisbahnya tidak ada kain putih yang bisa dijadikan kain kafan, adanya batik misalnya ya, boleh. Atau adanya adalah baju yang dipakai setiap hari misalnya oleh si jenazah, maka boleh. Yang penting itu suci. Dan yang terpenting lagi, tujuan utamanya adalah untuk menutup aurat. Sahuliyah, jadi Rasulullah dikafani dengan 3 kain yang berwarna putih dan sahuliyatin. Sahuliyatin ini maksudnya kain tersebut berasal dari kota Sahul. Di sini disebutkan Sahul merupakan qaryatu bil Yaman, merupakan desa di Yaman. Desa itu merupakan desa yang dikenal sebagai daerah yang banyak memproduksi kain-kain. Nah, termasuk kain kafannya Rasulullah berasal dari desa Sahul di kota Yaman. Min kursifin, yang terbuat dari katon, yakni 3 kain yang dijadikan kafan untuk Rasulullah ini terbuat dari katon. Ini juga terbuat dari apapun boleh sebenarnya. Yang terpenting sesuatu yang dijadikan kafan itu kainnya adalah sesuatu yang tidak diharamkan ketika hidup. Apa yang diharamkan kepada laki-laki misalnya ketika hidup? Sutra. Maka kafannya tidak boleh laki-laki itu memakai yang terbuat dari sutra. Kata ulama hukumnya haram. Haram, karena itu ketika hidup dilarang, ketika wafat pun tidak boleh dipakaikan. Kalau perempuan bagaimana? Perempuan ketika hidup dia boleh memakai sutra. Maka ketika mati bagaimana? Boleh, tapi hukumnya makruh kata ulama. Kenapa? Karena menyia-nyiakan harta. Nisbahnya sutra itu dianggap suatu kain yang mahal ya, atau suatu kain yang istimewa. Maka tidak dianjurkan untuk dipakaikan, meskipun secara hukum boleh, tapi dihukumi makruh oleh ulama karena menyia-nyiakan harta. Kalau Rasulullah kain kafannya min kursifin, terbuat dari katon. Laisa fiha qamisun, tidak ada di dalam kain tersebut, yakni yang di dalam 3 kain tersebut, qamisun yang berbentuk gamis, wala imamatun, dan juga tidak ada yang berbentuk surban. Berarti nisbahnya 3 kain. 3 kain ini tidak dibentuk semuanya. Katakanlah lembaran ini berarti kain ya, berarti 3. Tinggal nanti kalau teknisnya itu bisa bertanya kepada ahlinya ini. Ya, jadi yang biasa mengkafani. Jadi biasanya kita mempersiapkan tali terlebih dahulu yang paling bawah, kemudian kain lapis yang pertama biasanya diletakkan paling tengah, di paling bawah nanti, kemudian lapisan yang kedua agak dimiringkan ke kanan, kemudian yang ketiga biasanya agak dimiringkan kiri supaya ketika menutupnya nanti sempurna. Nisbahnya kainnya itu tidak bisa menutup jenazah. Satu kain tidak bisa menutup jenazah, tapi bisanya misalnya ada 2 kain, tapi satu kain itu tidak bisa menutup jenazah karena terlalu kecil ukurannya, tidak sampai 120 atau 140 misalnya. Bisa nanti menutupi jenazah dengan cara dijahit misalnya, tidak masalah, dijahit seandainya itu tidak ada lagi yang sempurna. Hadis ini dikatakan, dalam hadis ini kata Siti Aisyah, di antara yang 3 itu, jadi 3 jumlahnya, di antaranya tidak ada yang dibentuk gamis, tidak ada yang dibentuk imamah. Imamah itu surban, pakaian untuk menutup kepala. Tapi sehingga kalau seandainya masih ada gamis, masih ada imamah, berarti jumlah keseluruhannya potongan-potongan kain itu menjadi 5. Kalau seandainya di dalam riwayat yang lain ada gamis, ada imamah. Tapi kalau di sini dikatakan tidak ada gamis, tidak ada imamah, berarti 3 itu ya tidak dibentuk kainnya. Itu yang dimaksudkan di sini.
Tapi ada pemahaman lain, laisa fiha qamisun wala imamah, sebagaimana disampaikan tadi, yang 3 tidak dibentuk sama rata, yang 2 lagi dibentuk menjadi gamis dan imamah. Ada yang memahami seperti itu, Pak. Ya, sehingga secara keseluruhan menjadi 5 kalau dipahami seperti itu, ya. Ya, karena hanya yang 3 yang tidak dibentuk. Berarti 1-2-nya dibentuk gamis dan imamah. Tapi kata ulama, yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah bahwa 3-tiganya itu tidak dibentuk gamis maupun tidak dibentuk imamah dan tidak ada kain lagi. Berarti murni 3. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang mengkafani jenazah. Sebagaimana kita ketahui bahwa mengkafani jenazah ini hukumnya wajib sama dengan ketika memandikan. Ketika mengkafani, yang berhak mengkafani yang diutamakan adalah keluarganya sendiri yang satu jenis. Itu yang diutamakan. Nisbahnya keluarganya tidak bisa, maka boleh kepada orang lain yang satu jenis yang dipercaya dan seterusnya. Karena mungkin perlu ada latihan-latihannya. Karena itu adalah wajib, ya, bagi kita untuk mempelajarinya. Tapi kalau sudah ada orang yang ahli, yaitu diberikan kepada orang yang ahli tadi. Jadi ada tingkatan-tingkatan siapa yang lebih berhak untuk mengkafani jenazah. Hukum mengkafaninya wajib kalau seandainya jenazah itu jenazah yang muslim, atau kata ulama termasuk kafir zimmi, itu juga wajib untuk diberi kain kafan. Yang kedua, sunnah kalau seandainya jenazah itu adalah bayi prematur yang belum berbentuk, maka tetap dikafani. Ada mengatakan mubah, jawaz kalau itu adalah kafir harbi, yakni orang kafir yang memusuhi Islam. Itu dari segi hukum, ya, hukum mengkafani. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa bihi ilaihi qala an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, Ibnu Umar berkata, lamma tufi Abdullah bin Ubay, ketika diwafatkan Abdullah bin Ubay, jaa ibnahu, datang anaknya Abdullah bin Ubay, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian Abdullah bin Ubay, Abdullah anaknya Abdullah ini yang berkata, anaknya Abdullah. Jadi yang dimaksudkan di sini yang wafat itu Abdullah bin Ubay. Siapa Abdullah bin Ubay ini? Abdullah bin Ubay itu didengkotnya orang munafik. Munafik, yakni kafir dia. Luarnya menampakkan bahwa dia seorang muslim, tapi dalamnya itu dia kafir, tidak beriman kepada Rasulullah, bahkan memusuhi Rasulullah. Itu Abdullah bin Ubay. Silakan nanti kalau baca sejarah itu insyaallah pasti disebutkan tokoh-tokoh munafik di kota Madinah. Salah satu yang paling terkenal itu adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini dia punya anak. Anaknya itu namanya Abdullah. Jadi bapaknya itu Abdullah, anaknya itu adalah Abdullah. Tapi Abdullah si anak ini muslim, orang Islam. Dia termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk min fudulais sahabah, termasuk sahabat yang utama Abdullah ini. Nah, aslinya kata ulama disebutkan di dalam kitab ini bahwa Abdullah, anaknya Abdullah bin Ubay munafik, anaknya ini muslim. Ya, anaknya juga bernama Abdullah ini, dia aslinya bukan Abdullah. Nama aslinya itu kata ulama Habbab namanya. Tapi ketika dia masuk Islam, dirubah nama Habbab ini oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Karena kata Rasulullah disebutkan di dalam beberapa penjelasan, Al-Habbab ismu syaitan. Habbab itu namanya setan. Maka kita mesti tahu juga, Pak, nama-nama setan, supaya kita itu tidak menamakan anak kita dan nama-nama setan.
Misalnya nama setan yang sering mengganggu kita di dalam bersuci dan berwudu namanya Walhan. Nama setan itu Walhan. Sampai nyampe Walhan. Atau ada nama setan itu Dashim. Itu yang mengganggu manusia, Dashim. Itu nama-nama setan. Jadi perlu. Karena Habab ini namanya mirip dengan nama setan, maka diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Sehingga Abdullah bin Abdullah. Jadi bapak dan anak namanya sama. Jadi kalau kita ingin memberi nama sama dengan nama kita, kadang-kadang tidak masalah. Tapi kalau kita rata-rata biasanya diembel-embeli apa kemudian disertakan nama kita. Bahkan dalam riwayat itu kakek, anak, kemudian cucu itu juga namanya sama. Itu banyak itu ulama-ulama dulu. Imam Ghazali itu bapaknya Muhammad bin Muhammad itu ya. Jadi cucu, anak, kakeknya namanya Muhammad. Jadi ketika Abdullah bin Ubay ini wafat, yakni orang munafik ini wafat, anaknya yang muslim, yang dia merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka Abdullah, anaknya Abdullah bin Ubay ini yang munafik tadi, dia berkata kepada Rasulullah ketika bapaknya yang munafik meninggal, faqala atini ya Rasulullah, atini qamisakah, engkau berikanlah kepadaku gamismu, ukaffanhu, aku akan mengkafaninya, fihi, di dalamnya. Fa'atahu iya, maka kemudian Rasulullah memberikan gamisnya itu kepada Abdullah, anaknya Abdullah bin Ubay. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Hadis ini Bapak sekalian menjelaskan kepada kita tentang bolehnya mengkafani dengan gamis. Gamis itu ini pakaian yang biasa dipakai menutupi seluruh tubuh dari sini ke bawah. Nah, itu termasuk gamis. Dan itu Rasulullah, dipakai oleh Rasulullah, kemudian diminta oleh Abdullah, anaknya Abdullah bin Ubay. Jadi kalau seandainya orang itu dikafani tidak dengan kain yang sebagaimana kita kenal itu, tapi dikafani dengan baju-baju biasa setiap harinya, boleh juga. Termasuk Abdullah bin Ubay ini, dia meskipun munafik, dia tahu Rasulullah bahwa Abdullah bin Ubay ini adalah seorang munafik yang memusuhi. Bahkan dulu dikatakan dalam riwayat bahwa anaknya Abdullah bin Ubay yang muslim ini pernah mendengar ayahnya ini mencela Rasulullah, sehingga Abdullah ini marah dan minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya memenggal kepala ayah saya karena dia telah menghina Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Dilarang oleh Rasulullah, jangan. Ahsin suhbatah. Jadi kata Rasulullah, jangan, tapi perbaiki hubunganmu dengan ayahmu. Meskipun ayahmu kafir, meskipun ayahmu itu adalah musuh agama misalnya, tapi tidak dianjurkan untuk memusuhi orang tua. Dianjurkan untuk menggauli mereka, melakukan suhbah dengan mereka dengan cara yang baik dan benar. Itulah bagaimana interaksi Rasulullah dengan orang-orang kafir. Karena mendapatkan nasihat seperti itu, Abdullah si anak ini dia betul-betul berbakti kepada ayahnya. Hatta ayahnya yang munafik ini, Abdullah bin Ubay ini, dia wafat, tetap dia berbakti. Dan dia ingin melakukan yang terbaik untuk ayahnya. Salah satunya dengan bertabarrukan kepada Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Beliau si anak ini meminta gamisnya Rasulullah untuk dijadikan sebagai kafan ayahnya yang munafik ini. Nah, ini salah satu cara si anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Siapa tahu dengan gamis itu dia bisa selamat di alam kubur dari siksa, Allah alam. Tapi ini kata ulama dijelaskan bahwa itu cara daripada Abdullah untuk bertabarrukan dengan orang-orang soleh, yakni dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ini kadang-kadang dijadikan dalil oleh ulama, kalau
kita boleh bertabarukan ya, mengambil berkah dari orang-orang yang alim, dari orang-orang yang soleh. Tapi kalau kita ya tidak usah mengambil minta bajunya ya, cukup minta didoakan saja. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi hadis ini Bapak sekalian menjelaskan kepada kita pertama tentang bagaimana agungnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tadi memberi kepada Abdullah. Kenapa diberikan? Kata ulama, pertama karena untuk menjaga perasaan anaknya Abdullah bin Ubay tadi. Yang mana Abdullah bin Ubay tadi dia seorang muslim yang setia, yang kuat keislamannya. Rasulullah tidak ingin mengecewakan umatnya, sahabatnya ini, sehingga apa yang dia minta diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk akhlak yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga perasaan hati daripada sahabat-sahabatnya. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa pengurusan terhadap jenazah orang munafik diperlakukan sama dengan orang-orang muslim, dalam hal dia dimandikan, dalam hal dia dikafani, dalam hal dia dikuburkan. Jadi sama sebagaimana yang terjadi kepada Abdullah bin Ubay. Kemudian dalam hadis ini kata ulama juga terkandung hikmah masyru'iyatul na'yil mayyit wal ikhbar bi mautihi, disyariatkan untuk melayat ya kepada jenazah yang wafat dan juga mengabarkan tentang kematiannya. Sebagaimana tadi Abdullah putranya Abdullah bin Ubay, dia memberitahukan kepada Rasulullah, kan beritahukan kepada orang-orang sekitar yang soleh supaya nanti mereka mau mensolati dan mau untuk mengurusi jenazahnya. Jawazu talabi athari ahli khair litabarruk biha wa in kana sa'il ghaniyan. Jadi dianjurkan juga untuk bertabarruk kepada orang-orang yang ahli kebaikan ya. Meskipun orang yang wafat tadi atau keluarganya tadi termasuk orang yang berkecukupan, tetap minta kebaikan daripada orang-orang yang soleh. Juga disebutkan masyru'iyatut takfin fil qamis, disyariatkan juga, diperbolehkan juga untuk mengkafani jenazah itu dengan gamis tadi. Jadi kan Abdullah bin Ubay dikafani dengan gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis berikutnya, wa bihi ilaihi qala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbasu min siyabikumul bayat, kalian pakailah dari pakaian-pakaian kalian yang putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena sesungguhnya pakaian putih itu adalah pakaian yang baik dari kalian. Wa kaffinu, dan kalian kafanilah fiha, dengan kain yang putih itu, mautakum, orang-orang mati kalian. Rawahul khamsah illa Nasa'i wa sahahu Tirmidzi. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita tentang anjuran dari Rasulullah untuk senantiasa memakai pakaian yang putih, baik ketika hidup atau ketika wafat. Kenapa kata ulama kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang putih? Ada beberapa manfaat. Pertama, pakaian putih itu mudah kita ketahui kalau itu kotor atau najis, sehingga mudah kita bersihkan. Kadang-kadang kalau putih kotor sedikit saja Pak, segera untuk dibersihkan. Beda dengan yang hitam. Kadang-kadang bodoh kotor, kita tak kelak ya yang kuning. Kadang-kadang begitu Pak. Maka itu salah satu hikmahnya kata ulama, agar orang itu senantiasa menjaga kebersihan ketika memakai yang putih. Yang kedua, kata ulama, pakaian putih itu menunjukkan ketawaduan. Jadi kalau berwarna-warni kadang-kadang menjadi simbol, oh ini orang kaya, oh ini orang berada, dan seterusnya. Tapi kalau pakaian putih menunjukkan kesetaraan dan ketawaduan. Jadi
orang itu kadang-kadang tidak bisa membanggakan bajunya itu ya karena dianggap sama, putih semuanya. Jadi itu melatih hati juga, Pak. Karena orang itu kadang-kadang memakai baju baru, baju berkelas, baju bermerek, itu kadang-kadang bisa menimbulkan gerakan dalam hati ini bahwa saya telah memakai sesuatu yang lebih dibandingkan dengan orang lain. Maka itu salah satu hikmahnya. Kemudian yang ketiga, kata ulama, hikmahnya ketika memakai kain putih di sini adalah bahwa dia mengingatkan kepada kematian. Jadi ketika memakai kain putih, warna putih, kata ulama, salah satunya adalah karena bisa lebih mengingatkan kepada kematian, yakni maksudnya mengingatkan terhadap kain kafan. Itu ketika hidup. Begitu juga ketika mati, Rasulullah mengatakan wa kaffinu fiha mautakum. Kafanilah orang mati kalian dengan yang kain putih tadi. Meskipun sudah kita sampaikan tadi, kalau seandainya dikafani dengan selain warna putih boleh, tapi makruh. Jadi artinya namun bisa ya harus dengan yang putih. Kalau seandainya ada dulu sahabat itu, kalau tidak salah sahabat Mus'ab bin Umair, salah satu korban di dalam perang Uhud, beliau dikafani, kain kafannya itu tidak cukup, Pak, untuk menutup seluruh tubuhnya. Akhirnya karena kalau kain kafannya itu ditarik ke atas, kakinya terbuka. Kalau ditarik ke bawah, kepalanya terbuka. Akhirnya dalam beberapa riwayat disebutkan Mus'ab bin Umair ini beliau dikafani dan yang terbuka dari tubuhnya itu ditutup dengan rumput, disebutkan rumput idkir, ditutup bagian bagian kakinya dengan rumput. Nah, kalau seandainya tidak ada kain, bolehkah misalnya dengan yang lain? Tidak ada kain karena darurat, banyak musibah dan seterusnya, ya, perang terkendala. Maka kata ulama boleh dengan apa saja, yang penting itu suci. Jadi kain kafan itu harus suci, Pak. Kalau seandainya masih ada najisnya harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan tidak apa-apa, tidak harus baru kain kafan itu. Seandainya ada stok lama misalnya, kemudian bisa dipakai asalkan dicuci, tidak masalah dicuci. Bahkan ada yang mengatakan bahwa itu yang lebih baik. Karena nanti ada hadis yang menganjurkan bagaimana supaya kita bisa memakaikan kain kafan yang terbaik bagi saudara-saudara kita. Kemudian di hadis berikutnya, wa bihi ilaihi qala an Jabir radhiyallahu taala anhu, dari Jabir radhiyallahu taala anhu qala, Sayyidina Jabir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu, rawahu Muslim. Kata Rasulullah, ketika seseorang dari kalian mengkafani akhahu, saudaranya. Jadi ketika kita mengkafani saudara kita, maksudnya saudara seagama meskipun bukan senasab, atau saudara senasab karena memang ada hubungan famili sama, dicakup oleh kata akhahu. Kata Rasulullah, fal yuhsin kafanahu, maka hendaklah dia memperbagus kain kafannya. Jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbagus kain kafan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran untuk melakukan tahsinul kafan. Jadi memperbagus kain kafan. Maksudnya memperbagus kain kafan itu bagaimana? Ulama menjelaskan, pertama kata ulama yang disebutkan memperbagus kain kafan itu hendaknya kain kafannya suci dan bersih. Maka tadi hendaknya suci, jadi tidak ada bercak-bercaknya, ya, tidak ada kotoran-kotorannya. Meskipun itu tidak najis, hendaklah itu dibersihkan. Itu yang dimaksudkan tahsinul kafan. Yang kedua, dianjurkan kainnya itu, kata Imam An-Nawawi, tebal. Karena kalau tipis-tipis ditakutkan auratnya masih terlihat. Maka dianjurkan tebal supaya bisa menutup jenazahnya tadi. Kemudian
Dianjurkan, yang dimaksudkan tahsinul kafan, memperbagus kafan itu, hendaklah kain kafan itu menutupi seluruh tubuh. Karena tujuannya tadi adalah untuk menutup auratnya dan juga untuk menutup seluruh tubuh jenazah. Maka yang disebut yang dimaksudkan Rasulullah memperbagus kain kafan, yakni kain kafan itu hendaknya menutupi seluruh tubuh, meskipun tadi hatta dijahit misalnya, tidak masalah. Yang keempat, kata ulama, yang disebutkan memperbagus kain kafan itu tawassut, tidak terlalu mahal harganya, Pak. Jadi dipakaikan yang terbaik, harganya yang biasa. Artinya biasa itu dapat dijangkau. Jangan, tidak usah memakai kain kafan yang harganya ratusan juta, miliaran misalnya, karena terbuat dari kain yang sangat bagus. Enggak. Nanti disebutkan dalam hadis berikutnya, kata Rasulullah, karena kain kafan itu cepat rusak, lebih baik uang yang ratusan juta atau miliaran itu digunakan oleh ahli warisnya dibandingkan dengan. Tapi ya kalau kebiasaan orang-orang non-Islam kan banyak hartanya diikutkan juga ya. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita tentang anjuran dari Rasulullah SAW untuk memperbagus kain kafan ketika kita mengkafani jenazah saudara kita. Ini teorinya, Pak. Kalau prakteknya nanti sama yang biasa ini ya, yang biasa mengkafani. Nanti mungkin kita bisa mendengarkan penjelasan beliau. Jadi usahakan kita ini belajar, semuanya harus belajar. Semuanya seorang muslim dianjurkan belajar. Tapi cukup seandainya ada 1-2 orang sudah paham, sudah bisa, maka itu sudah cukup. Tapi ya tadi ya, mengkafani, memandikan, itu memang yang diutamakan adalah keluarganya yang memang sejenis, Pak. Ya, sejenis ya. Terutama di dalam memandikan itu betul-betul itu karena memang aurat, dan ketika mengkafani itu tidak boleh melihat auratnya. Dan itu yang terpenting. Sehingga orang kalau mengkafani kan tidak, ketika naruh kapas misalnya di lubang-lubangnya ini, maka tidak boleh melihat bagian aurat. Baik, kita bacakan satu hadis lagi, kemudian nanti kalau ada waktunya kita coba mendengarkan penjelasan dari aktivisnya, Pak. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahi dan ini tidak bisa praktek ya, karena memang tidak ada alatnya. Tapi kalau seandainya mau praktek ya, nanti kita tampilannya ustadz-ustadz kita ini. Baik, yang terakhir saya bacakan dulu hadisnya. Wa anhu, dari Jabir radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin. Rasulullah dia mengumpulkan di antara dua laki-laki min qatla Uhudin, dari orang yang wafat dalam perang Uhud. Fi saubin min qatlai Uhudin, dari dua orang yang wafat dalam perang Uhud, dibunuh dalam perang Uhud. Fi saubin wahid, di dalam pakaian yang satu. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita Rasulullah pernah mengkafani orang, satu kain kafan itu isi dua, maksudnya di sini. Itu kalau darurat, Pak. Ya, jadi kalau darurat kan mestinya satu orang ya kain kafannya beda gitu ya. Tapi kalau dalam keadaan darurat, misalnya hanya ada satu kain lebar bisa diisi dua, maka sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah ini diperbolehkan. Tapi kalau dalam keadaan normal dan masih bisa dipisah dengan kain kafan yang berbeda, maka hendaknya dipisah. Sumayakul, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhum aktsaru akhdan lil Quran. Siapa di antara mereka ini yang lebih banyak hafal Al-Quran? Fayuqaddimahu, maka hendaklah dia dimasukkan terlebih dahulu fil lahdi, di dalam liang lahat. Walam yusalli alaihim, dan dia tidak mensolati alaihim, atas
mereka. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita tentang bolehnya mengkafani dua jenazah misalnya dalam satu kain kafan, dan juga bolehnya menguburkan jenazah dalam satu liang lahat. Itu semua dilakukan ketika darurat, Pak. Misalnya nisbahnya alhamdulillah terjadi bencana besar misalnya, ya, banyak ribuan orang yang wafat. Kalau satu-satu digali kuburannya itu kan sulit. Umpama ibu sengaja nikah kan nisar sengaja misalnya. Maka boleh kata ulama dijadikan dalam satu liang lahat. Nisbahnya apa kata kuncinya? Ad-darurah semuanya itu.